Shalom, perkenalkan nama saya Vivali Manuel dengan NIM 2023-79648. Pada video kali ini saya akan membahas tentang soal UTS Mekanika Tanah 2. Nah, langsung saja ke soal yang pertama. Diketahui tiga buah kolom terletak dalam suatu baris masing-masing mempunyai jarak 4 meter. Beban beban pada kolom 1, 2, dan 3 berturut-turut adalah A, B, dan C. Nah, diketahui untuk nilai A itu dua angka di belakang NIM. Nah, NIM saya 48. Jadi 48 dikali 10 dapat 480 kilonewton. Terus untuk nilai di titik B, 48 dikali 4 diperoleh 190 kilonewton, dan untuk di titik C itu 48 dikali dengan 7 diperoleh 336 kilonewton. Nah, adapun soalnya di sini, hitunglah tambahan tegangan vertikal yang terjadi pada kedalaman 2,5 meter di titik-titik yang diperlihatkan dalam gambar di bawah. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, jika diketahui bahwa tanah homogen dengan berat volume basa 17 kilonewton per meter per kubik, berapakah tegangan total akibat beban kolom dan tekanan overburden pada masing-masing titiknya? Jadi gambarnya ada di sini. Ini kolom pertama. Kolom pertama itu tuh bebannya 480 kilonewton. Terus kolom yang kedua itu bebannya itu 192 kilonewton. Terus yang ketiga itu, kolom ketiga ini bebannya 336 kilonewton. Nah, terus jarak kedalamannya tadi itu 2,5. Nah, ini ada titik titik 1, titik 2, dan titik 3. Jaraknya ini 2 meter, 2 meter. Nah, di samping ini ada rumus untuk mencari nilai eh, delta tegangan set sama dengan eh, Q atau beban per set pangkat 2 atau kedalaman pangkat 2 dikali dengan nilai IB-nya. Nah, untuk mencari nilai IB-nya itu kita dapat menggunakan rumus ini, IB, atau kita dapat menggunakan grafik. Lanjut ke penyelesaiannya. Untuk pertanyaan yang pertama tadi. Nah, di pertanyaan pertama ini kita dapat selesaikan dalam bentuk tabel. Kita mulai dari kolom pertama. Jadi kita mulai dari kolom pertama. Nah, gambarnya di sini kan dari kolom pertama ke titik pertama, jaraknya itu, sabar, di sini kan 4 meter, terus kita bagi dua. Jadi jarak dari kolom pertama ke titik pertama itu jaraknya itu 2 meter. Terus kolom pertama ke titik kedua itu, titik kedua ke kolom pertama itu jaraknya 4 meter. Jadi jaraknya ini 4 meter. Nah, terus titik 3 ke kolom pertama itu jaraknya 6 meter. Kenapa 6 meter? Karena di sini pertengahan, di sini kan 4. Terus kita bagi dua. Nah, jadi 4 tambah 6 ini kita peroleh 6. Nah, kita masukkan ke dalam tabel. Nah, ini kita mulai dari titik 1. Titik 1 jaraknya tadi kita ketahui 2. Nah, untuk nilai R persisnya itu, jadi nilai jaraknya ini kita bagi dengan kedalaman. Kedalamannya tadi itu 2,5 meter. Jadi R-nya ini kita bagi dengan set atau kedalaman. Jadi 2 dibagi 2,5 kita peroleh hasil 0,8. Nah, terus untuk mencari IB-nya kita bisa menggunakan grafik ini. Jadi kita sudah menentukan sudah mengetahui nilai R persisnya. Jadi kita harus masuk di sini 0,8. Jadi kita cari di sini di mana 0,8. Jadi di sini 0,8. Terus kita tarik sampai mengenai sumbu yang ini. Sini 0,8 kita tarik. Nah, tarik ke samping. Nah, mungkin kurang lebih begini. Jadi hasilnya itu 0,139. Ini 9 ya.
Sudah. Hmm. Jadi kita sudah menentukan nilai R persnya, kemudian kita akan masuk ke dalam grafik. Jadi kita cari 0,8 di sini, itu kita tarik, terus kita tarik ke samping. Kurang lebih begini. Jadi kita dapat di sini hasilnya itu IB-nya itu di titik pertama, di kolom pertama itu 0,139. Nah, untuk mencari delta tegangan set, kita kita bisa menggunakan rumus yang tadi. Saja, kita menggunakan rumus yang ini. Nah, delta set sama dengan Q dibagi dengan kedalaman kuadrat dikali dengan IB-nya. Nah, jadi kita bisa masuk tadi 480 ini 480 kemudian dibagi dengan kedalaman pangkat 2. Nah, 2,5 dikali 2,5 pangkat 2 ini tuh hasilnya 6,25. Jadi 480 ini kita bagi 2,5 terus kita kalikan dengan nilai IB-nya. Nah, kita peroleh hasil di sini tuh 10,7. Nah, untuk cara titik ke titik 2 dan titik ketiga itu sama. Jadi kita harus tentukan jaraknya dulu ya, jaraknya. Jadi jaraknya di sini. Jadi kita mulai dari titik 2. Hot di titik 2. Nah, kita mulai ke titik 1 ke kolom kedua. Jadi jaraknya itu 2. Jadi jaraknya itu kan 4 dibagi 2 kan sini 2 jadi 2. Nah, kemudian titik 2 ke kolom 2. Nah, di sini tidak ada jarak, berarti di sini 0. Berarti di sini 0 karena sejajar. Berarti di sini jaraknya itu 0. Nah, untuk titik 3 ke kolom kedua itu jaraknya 2 sama ya dengan jarak dari titik 1. Jadi sama, jaraknya juga 2. Nah, kita kembali, kita tinggal kasih masuk di tabel seperti pada pengerjaan pertama tadi. Jadi untuk beban kolom kedua itu bebannya itu 192 kN. Jadi kita mulai dari titik 1 tadi. Nah, jaraknya tadi itu sudah diketahui. Yaitu 2. Titik-titik pertama jaraknya 2, terus di titik 2 jaraknya 0 karena sejajar ya. Di 0 dan titik ketiga itu jaraknya juga 2. Nah, terus kita cari nilai R persisnya. Jadi kedalamannya itu kita bagi dengan jaraknya itu kita bagi dengan kedalaman. Jadi 2 dibagi 2,5 hasilnya 0,8. Terus 0 dibagi dengan 2,5. Jadi kita hasilnya 0,0. Karena apapun yang dibagi dengan tetap hasilnya 0. Terus 2 dibagi dengan 2,5 sama. Ini hasilnya 0,8. Nah, untuk menentukan nilai B-nya juga gitu, masuk di grafik seperti pada contoh yang pertama tadi. Jadi di sini 0,8. Sini 0,8, tarik, kemudian tarik ke samping. Nah, kira-kira begitu teman-teman. Jadi kita peroleh hasil IB-nya di sini itu 0,139. Nah, untuk menentukan delta setnya itu sama kayak tadi. Jadi nilai ini berat beban pada kolomnya kita bagi dengan eh, kedalaman pangkat 2-nya dikali dengan IB-nya. Jadi 192 terus dibagi dengan kedalaman pangkat 2. Nah, 2,5 kali 2,5 ini kan hasilnya 6,25. Terus dikalikan dengan IB nilai IB-nya. Nilai IB-nya ini maka saya peroleh hasil di sini di titik pertama itu 4,3. Nah, untuk cara kedua kedua titik 2 dan titik 3 itu sama. Jadi cara pengerjaannya itu semua ini sama. Yang penting kita tentukan dia punya jarak dulu, terus R persisnya atau jarak dibagi kedalaman, kemudian nilai IB-nya kita menggunakan grafik ini. Terus untuk mencari delta tegangan setnya itu sama. Jadi untuk titik satu titik kolom satu, kolom 2 dan kolom 3 itu caranya sama. Cuman yang beda di sini itu kita harus memperhatikan dia punya nilai Q. Kan ini nilai Q-nya beda-beda. Di nilai Q memiliki satu beda, terus Q2-nya beda, Q3 juga beda.
Nah, jadi teman-teman. Nah, setelah kita selesai mengerjakan tiga eh, kolom ini, jaraknya dan juga jaraknya itu, kita masuk ke tegangan vertikal. Tegangan vertikal akibat beban kolom pada sembarang titik. Nah, di titik pertama itu delta tegangan set sama dengan, jadi delta tegangan set dari kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga itu dijumlahkan. Tapi kita harus ingat, kita harus jumlahkan sesuai dengan titiknya. Jadi misalnya di sini, titik pertama di kolom pertama itu dijumlahkan dengan titik pertama di kolom kedua dan kolom ketiga. Jadi kita harus jumlahkan nilai delta tegangan setnya itu di titik yang sama. Jadi di sini itu untuk di titik pertama itu delta tegangannya itu 10,7, terus di kolom keduanya itu 4,3, terus 0,2. Nah, ini kita kasih masuk ke dalam sini. Kita jumlahkan. Nah, begitu juga dengan delta tegangan set untuk di eh, titik 2 sama. Sorry. Jadi kita ambil yang di titik 2 di setiap kolom. Jadi di sini, yang ini, dan yang ini kita masukkan ke dalam sini. Nah, sama juga dengan yang titik ketiga. Delta tegangan setnya itu sama. Kita ambil yang di titik 3 di setiap kolom. Jadi yang ini, sama ini kita masukkan ke dalam sini. Nah, di titik yang pertama itu saya jumlahkan di sini, saya peroleh hasil 15,2 km per meter persegi. Terus di titik yang kedua, saya peroleh hasil 17,3 kN per meter persegi. Dan di titik ketiga, saya peroleh hasil 12,1 kN per meter persegi. Nah, untuk pertanyaan yang kedua tadi itu, tekanan overburden pada kedalaman 2,5 meter. Nah, kita harus tentukan tegangan set sama dengan 2 dikali JB sama dengan kedalaman dikali dengan sabar, contoh soalnya tadi itu dikali dengan berat volume basah. Jadi B-nya itu berat volume basah, yaitu 17 kN per meter kubik. Nah, jadi eh, kedalaman kedalaman dikali dengan volume berat basahnya tadi. Jadi kedalamannya tadi kan 2,5 dikali dengan 17, maka kita peroleh di sini 42,5. Nah, tekanan overburden adalah jumlah dari delta tegangan set dari masing-masing titik dengan tekanan overburden pada kedalaman 2,5. Jadi di titik pertama, delta tegangan totalnya itu ditambahkan dengan eh, tegangan vertikal akibat beban kolom yang kita sudah hitung tadi. Jadi yang ini kita jumlahkan dengan eh, delta dijumlahkan dengan tegangan set yang sudah kita ketahui di sini. Nah, jadi di titik pertama, di titik pertama itu 45, 42,5 ditambah 15,2. Nah, 15,2 ini dari mana? Dari sini ya, nilainya dari sini. Nah, jadi 42,5 tambah 15,2 hasilnya 57,4 kN per meter persegi. Terus di titik kedua sama 42,5 ditambah dengan 17,3. Ini 17,3 juga dari sini tadi ya. 17,3. Terus kita korelasi di sini 59,5 kN per meter persegi. Di titik tiga sama 42,5 ditambah dengan 12,1, dari sini 12,1 ya. Maka kita korelasi di sini 54,3 kN per segi. Lanjut ke soal yang kedua, yaitu suatu timbunan mempunyai tampang seperti ditunjukkan pada gambar di bawah, dengan menganggap tanah timbunan mempunyai berat volume basah 18 kN per meter kubik. Nah, hitung tambahan tegangan vertikal pada kedalaman 2 meter dan 4 meter di titik A dan titik B. Nah, di titik A-nya itu dua angka di belakangnya itu dikali dengan 4.
sampelnya di sini hasilnya 192, terus di titik B 96. Jadi nilai A-nya ini di sini tuh 192, terus B-nya di sini tuh 96. Nah, gambaran kita bisa lihat di sini. Ini kedalaman 2 meter, terus ini 4 meter. Nah, lanjut ke penyelesaiannya. Nah, untuk penyelesaian yang pertama, tambahan tegangan vertikal di titik A pada kedalaman set sama dengan 2 meter. Dihitung lebih dahulu Q-nya itu sama dengan YH sama dengan 18 tadi ya. 18 dikali dengan 3. Nah, kita perhasil di sini 54 kN per meter persegi. Nah, untuk B tadi, nilai B-nya sudah kita ketahui tadi, nilai B-nya tadi itu 96. Nah, untuk A-nya tadi itu kedalaman, jadi kedalaman 2 meter ya. Kita cari sini kan kedalaman 2 meter. Jadi 2 dikali dengan 96. Berarti di sini 192 meter. Nah, tambahan tegangan vertikal untuk set sama dengan meter atau kedalaman 2 meter di titik A, A per set atau nilai A tadi itu di titik A itu dibagi dengan 2 atau dibagi dengan kedalaman. Jadi 192 dibagi 2 dikurangi hasil 96. Terus B persisnya tadi itu nilai B-nya tadi itu 96 dibagi dengan 2 per hasil 48. Nah, nilai ini kita masukkan ke dalam grafik ya, ke dalam grafik. Jadi nilai yang di bagian bawah sini, sorry, di bagian bawah sini itu nilai A per setnya, nilai A per set ya. Terus di samping ini nilai uh, B per setnya. Di sini kita punya nilai A per set itu 96 dan nilai B per set itu 48. Nah, dari tabel ini kita peroleh I-nya itu sama dengan 0,50. Nah, kenapa di sini 0,50? Karena nilai A per setnya itu tidak sampai ya. Kita punya eh, nilai persen itu 96, sedangkan di grafik tidak sampai. Jadi batasi maksimalnya di sini itu 0,50. Jadi saya ambil 0,50. Nah, untuk seluruh timbunan, faktor pengaruh pengaruh I harus dikalikan 2. Kenapa harus dikalikan 2? Jadi timbunan kita tadi itu sabar, saya lihat gambarnya. Nah, jadi timbunan kita ini tuh berbentuk trapesium simetris. Jadi simetris itu berarti bagian kiri dan bagian kanan sama. Jadi kita hitungnya di sini cuma sebelah kiri ya, sebelah kiri. Jadi kita hitung sebelah kiri ini saja. Kalau kita sudah dapat baru kita kalikan dengan 2. Jadi kenapa kita kalikan dengan 2? Supaya dapat membentuk jadi satu trapesium full begini. Karena trapesium simetris jadi kita bisa hitung satu eh, sisi saja, terus kemudian kita kalikan 2 supaya jadi satu trapesium begitu teman-teman. Nah, terus jadi besarnya tambahan tegangan pada kedalaman 2 meter yaitu delta delta tegangan set sama dengan Q dikali 2 dikali I, terus kita kasih masuk nilai nilai Q-nya tadi 54 ya. Ini 54 dari sini nilai Q-nya 54 dikali dengan kedalaman 2 terus dikali dengan nilai I-nya tadi yang sudah kita tentukan dari grafik itu 0,50. Nah, saya berhasil di sini 54 kilonewton per meter persegi. Nah, untuk yang kedua itu tambahan tegangan vertikal pada kedalaman 4 meter. Jadi caranya sama ya, di kedalaman 2 meter. Jadi A per setnya itu nilai A-nya tadi 192, terus dibagi kedalamannya 4, atau relasi di sini 48. Terus B per setnya itu nilai B-nya 96 ya. Terus kedalamannya 4 meter. Saya peroleh hasil di sini 96 dibagi 4, hasilnya 24. Nah, untuk eh, nilai dari tabelnya itu nilai I-nya itu sama dengan 0,60 sama ya, karena batas maksimumnya itu tidak dari nilai A per set dan B per setnya di sini tidak eh, sampai dengan nilai yang ada di grafik di sini. Nilai A
A persen dan B persennya. Jadi kita pakai 0,50. Nah, untuk tegangan delta setnya itu sama tadi rumusnya, Q dikali 2I, ya kita langsung kita masuk nilai Q-nya, terus nilai kedalamannya ya, nilai kedalamannya di sini. Oh, minta maaf, di sini harusnya di sini bukan 2 ya, harusnya di sini 4, harusnya di situ 4 ya, minta maaf. Jadi hasilnya itu bukan 54 ya, sabar saya hitung. Jadi 54 dikali dengan 4, oh, terus dikali 0,50. Jadi hasilnya di sini itu bukan 54, jadi harusnya itu 108. Sorry. 108 kilonewton per meter persegi. Maaf atas keseluruhan perhitungan saya. Jadi di sini bukan 2 ya, harusnya di sini tuh 4. Hasilnya itu 108 kilonewton per persegi. Nah, lanjut ke soal yang ketiga. Di sini kita bisa lihat data dalam tabel, data waktu, tabel contoh, dan perubahan tebal contoh. Nah, pada uji konsolidasi, pada penambahan tekanan dari 50 kN per segi sampai 100 kN per segi, diperoleh data hubungan waktu dan penurunan seperti yang ditunjukkan dalam tabel di atas. Hitunglah koefisien dan konsolidasi atau CV-nya dengan cara A. Yang pertama Taylor dan Casagrande. Nah, langsung saja ke penyelesaian pertama menggunakan metode Taylor. Nah, CV-nya di sini itu rumusnya itu ini. Ya, sorry. Jadi, TV-nya itu dikali dengan H pangkat 2T dibagi dengan T 90 sama dengan untuk U 90% sama dengan TV-nya itu 0,848. Nah, untuk rata-rata itu sama dengan 1/2 dikali dengan 0,9347 ditambah dengan 0,8032. Terus kita peroleh hasil di sini 0,8690. Nah, karena double, HT-nya itu sama dengan 1/2. Terus dikali dengan rata-ratanya, terperoleh di sini 1/2 dikali 0,8690, terperoleh hasil 0,4345 cm. Terus untuk CV-nya itu, CV-nya sama dengan nilai ini nih, nilai ini kita kasih masuk di sini 0,848 dikali dengan hasil dari sini dari HT-nya tadi ya. Pangkat 2-nya itu 0,4345 pangkat 2 dibagi dengan 6,76 dikali 60. Peroleh hasil di sini 37,47 39,47 dikali 10 pangkat 5 cm per detik. Nah, untuk yang kedua itu metode Casagrande, rumusnya ini CV sama dengan TV dikali HT pangkat 2 dibagi dengan T 50. Jadi bedanya tadi itu di rumus Taylor itu dia menggunakan T 90. Nah, untuk Casagrande dia menggunakan T 50. Jadi kita kasih masuk 0,197 dikali dengan 0,4345 pangkat 2 dibagi dengan 1,7 dikali dengan 60. Nah, kita peroleh hasil di sini sama dengan 36,46 dikali 10 pangkat min 5. Nah, sekian penjelasan jawaban soal tes saya. Mohon dimaafkan jika masih banyak kekurangan mungkin dari cara saya berbicara atau dalam perhitungan saya. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Shalom.